Halo Sobat Onet, Baim Wong melayangkan gugat cerai pada Paula Verhoeven setelah 6 tahun menikah. Sambil berlinang air mata dalam keterangan persnya, Baim menyebut alasan ia menggugat cerai Paula adalah karena berselingkuh. Tak hanya berselingkuh, namun ada puluhan alasan Baim menceraikan Paula. Baim menyebut jika Paula berselingkuh dengan teman baiknya. Meskipun merasa sangat terluka, awalnya Baim sempat mencoba untuk memaafkan dan mempertahankan rumah tangganya. Namun kekecewaannya lantas bertambah saat mengetahui nama laki-laki tersebut diganti. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita, diganti sama pihak laki-laki, tambahnya. Baim akhirnya mengaku sangat sulit untuk bisa sepenuhnya memaafkan Paula dan temannya. Terutama karena pengkhianatan tersebut sangat mengejutkan baginya. Meskipun ia merasa dikhianati, Baim menegaskan bahwa dirinya berusaha untuk tidak berpikiran negatif terhadap Paula dan temannya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya sama apa yang terjadi sama saya. Selama 1 tahun terakhir, Baim berusaha menahan diri dan tetap mempertahankan pernikahannya, utamanya demi anak-anaknya. Saya menahan semuanya karena anak saya tidak ingin mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Baim sambil meneteskan air mata. Namun setelah 1 tahun mencoba bertahan, Baim akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Paula. Gugatan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Baim Wong mengaku selama ini selalu memberikan kepercayaan penuh kepada Paula. Ia menyebut dirinya tak pernah mengecek smartphone istrinya. Namun Baim Wong akhirnya mendapati kabar perselingkuhan itu dari asisten pribadi Paula. Sayangnya, Baim Wong tak menjelaskan lebih dalam soal perselingkuhan itu. Baim mendapati Paula menyamarkan nama pria selingkuhan itu di kontak ponselnya. Baim telah memberikan kesempatan ke Paula untuk memperbaiki hubungan mereka. Hanya saja menurut Baim makin kesini ketidakjujuran terus berlangsung. Saat disinggung sudah berapa kali Baim Wong memberikan kesempatan kepada Paul, Baim mengatakan sudah berkali-kali. Karena tak ada perubahan, Baim kemudian mengambil langkah memutus komunikasi dengan Paula. Lalu Baim mendatangi orang tua Paula dan menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak sanggup menjalani biduk rumah tangga. Pada kesempatan yang sama, Baim Wong menduga perselingkuhan istrinya dengan teman dekatnya itu sudah terjadi sejak November tahun 2023. Tak lama berselang, Paula pun disebut kenakan hijab dan mendapat simpati publik. Di saat bersamaan, Baim Wong mulai mendapat antipati publik. Ketika rumah tangga mereka tercium retak karena sudah sering tak tampil bersama, Baim kini mengaku jika dirinya dan Paula saat itu sudah pisah rumah. Bahkan sudah berlangsung sejak 7 bulan yang lalu. Namun, Baim Wong menyembunyikan semuanya sampai akhirnya melayangkan gugatan cerai pada Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024. Ungkapan perselingkuhan Paula dengan seorang teman baik Baim Wong lantas memunculkan nama Dimas Seto. Ia dituding sebagai biang keretakan rumah tangga Baim Paula. Asumsi tentang keberadaan Dimas Seto sebagai orang ketiga bermula saat Baim Wong mengunggah tulisan tentang seseorang yang belum punya anak di unggahan Instagram beberapa waktu lalu. Baim lantas meminta orang yang sama untuk tidak mengganggu istrinya serta berjanji bakal mengungkap drama di balik cerita tersebut. Sebagaimana diketahui sejak menikah pada 2009 lalu, pasangan Dimas Seto dan Dini Aminarti belum mendapat kepercayaan untuk mendapatkan momongan. Setelah itu, kuasa hukum Baim Fahmi sempat membahas inisial laki-laki yang diduga menjadi orang ketiga dalam pernikahan kliennya. Inisial nama yang lantas beredar di kalangan awak media adalah DS. Namun banyak yang tidak percaya kalau orang yang dimaksud Baim adalah Dimas Seto. Apalagi saat Baim menggelar gala premier film Lembayung bulan September lalu, Dimas ikut hadir meramaikan acara. Ia juga tampak memberikan ucapan selamat di akun sosmednya. Dimas juga tampak merangkul akrab Baim dalam sesi foto bersama. Senyuman lebar keduanya pun seperti menggambarkan bahwa tidak ada masalah di antara mereka. Unggahan Dimas Seto pun mulai dibanjiri komentar.
Ada pengguna Instagram yang meyakini bahwa bukan dia sosok perusak rumah tangga Baim Paula. Mengingat saat itu, Paula pun sudah mulai jarang mendampingi suaminya. Usai dituding selingkuh oleh suaminya, Paula masih belum buka suara soal tudingan itu. Namun di tengah hebohnya pemberitaan ini, Paula Verhoeven mengunggah stories yang berisikan ceramah Ustadz Hanan Attaqi. Unggahan tersebut menjelaskan bagaimana kejahatan yang dilakukan orang lain sebaiknya jangan dibalas dengan kejahatan. Menurut Ustadz Hanan Attaqi, kejahatan akan dibalas dengan cara Allah yang akan membuahkan hasil yang baik. Kita hanya perlu diam menerima keadaan dan semuanya akan terbalaskan jika Allah menghendaki. Selain video ceramah tersebut, Paula juga mengutip perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Lalu bagaimana dengan reaksi Dimas Seto yang dicurigai? Di tengah isu yang beredar, Dimas Seto justru tampak semakin mesra dengan istrinya Dhini Aminarti. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pasangan selebriti ini membagikan momen kebersamaan mereka. Dimas menuliskan caption yang seolah membantah tudingan yang ditunjukkan kepadanya. "Satu sahabat aja cukup, asalkan sahabatnya kamu, @Dhini Aminarti." Kuasa hukum Baim Wong Fahmi Bahamid lebih lanjut menjelaskan, jika keputusan Baim menggugat cerai talak Paula, merupakan keputusan final setelah ia berusaha bertahan selama 1 tahun terakhir. Fahmi juga menjelaskan, jika keretakan rumah tangga Baim Paula sudah terjadi sejak November tahun 2003 lalu, dan sudah pisah ranjang selama beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, Fahmi juga menyebut ada 26 item alasan yang dilampirkan Baim ke pengadilan sebagai alasannya menggugat cerai Paula. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa, sehingga seorang suami mengambil sikap. Selain menggugat cerai Paula, Baim juga memperjuangkan soal hak asuh anak, mengingat kedua anaknya terlihat lebih nyaman berada dalam pelukan Baim. Pemohon mengajukan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya, itu gugatan yang pertamanya. Yang kedua adalah pemohon meminta kepada pengadilan agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut, agar berada dalam asuhan pemohon. Usai membongkar perselingkuhan istrinya, pengakuan Baim Wong itu tampaknya bikin publik tak percaya begitu saja. Pasalnya, Baim Wong dikenal sebagai sosok yang kerap kali membuat konten perang atau konten keadaan. Publik lebih percaya pada Paula yang sekarang sudah mantap untuk berhijrah. Berbeda dari komentar pedas di akun sosial media Baim Wong, Paula justru mendapatkan banyak dukungan. Netizen memberikan banyak komentar baik yang menegaskan bahwa Paula terlalu baik untuk Baim Wong. Apalagi sebelumnya kabar menyebut Baim sosok suami refleks dan kerap membandingkan Paula dengan Nagita Slavina. Di sini lain kabar perselingkuhan Paula yang dibeber Baim, membuat sejumlah warga net menyesalkan sikap Baim yang begitu entengnya mengumbar aib rumah tangga ke publik. Tak sedikit pula yang membandingkan dengan kasus perceraian Ruben Onsu Sarwenda yang berakhir tanpa saling bongkar aib rumah tangga. Sikap Baim Wong yang dianggap mengumbar aib keluarga mendapat kritik keras dari banyak pengguna media sosial. Meskipun Baim mengungkapkan alasannya untuk bercerai, banyak netizen yang merasa bahwa tindakan tersebut tidak etis dan tidak menghormati status Paula sebagai ibu dari anak-anak. Nah, itulah kabar yang dapat Onet sampaikan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa kembali. Wassalam.